Aturan baru OJK akhir tahun 2025 ini meresmikan bahwa DC pinjol sudah ditiadakan, lebih tepatnya FC ya, atau DC lapangannya. Benarkah demikian? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap yang namanya katanya ada aturan baru yang menegaskan bahwa OJK itu bakal menghapus DC lapangan pinjol. Kenapa kok dihapus? Karena katanya itu sudah banyak melanggar aturan, dari mulai penagihannya yang nggak benar, terus kemudian tidak sopan, tidak punya sertifikasi, terus kemudian juga bahkan mengancam-ngancam dan yang lain sebagainya. OJK akhirnya memutuskan untuk menghapus DC pinjol atau FC-nya ya teman-teman semuanya, itu ditiadakan lagi. Oke, mengkonfirmasi akan hal itu saya menelusuri juga ya lebih dalam, lebih detail lagi dan membaca beberapa situs yang punya kredibilitas seperti Liputan 6, Detik.com, Kompas TV dan yang lain sebagainya saya baca. Ternyata berita tersebut adalah berita yang tidak benar atau kurang tepat bahasanya sih kalau kata saya. Kenapa demikian? Ya, saya akuin dulu bahwasanya memang banyak sekali kasus-kasus di lapangan itu banyak DC ataupun FC yang tidak punya sertifikat, banyak banget. Ada juga FC yang datang ke rumah atau DC yang datang ke rumah itu tidak sopan atau barbar melanggar aturan. Itu saya akuin banyak juga. Banyak juga FC ataupun DC lapangan yang nggak punya ID card ya, itu banyak juga. Tetapi kalau masalah aturan OJK bakal menghapus DC lapangan, ini saya konfirmasi ternyata itu adalah berita yang tidak benar teman-teman ya. Jadi OJK masih terus membiarkan pinjol-pinjol ini punya DC lapangan, tapi memang ada sedikit pengetatan. Walaupun pengetatan tersebut aturannya udah lama, aturan itu ya, aturan tahun kemarin juga, itu ya datang dengan sopan, terus kemudian jam-jamnya juga sudah diatur gitu ya, dari jam 8 sampai jam sekian, terus kemudian di hari kerja, nggak boleh di hari, non hari kerja atau hari libur, itu nggak boleh datang dan yang lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan beritanya DC pinjol akan dihapus, itu berita hoax, tapi kalau misalkan DC lapangan ataupun FC-nya banyak yang melanggar aturan memang iya. Jadi yang perlu dibenerin siapa? Yang perlu dibenerin adalah sebenarnya ya adalah mereka yang juga memberitakan hoax ini dan pihak OJK-nya juga saya kira. Kenapa? Karena OJK itu saya juga bingung ya sama OJK ini ya di negara Konoha ini ya. Tugasnya apa? Katanya di bawah naungan OJK, diawasin oleh OJK, tapi ketika ada tindak yang tidak benar, OJK belum turun tangan gitu loh. Ada yang laporin, ya nggak tahu, didiemin aja dan yang lain sebagainya saya juga nggak tahu. Di sini saya nggak belain OJK, di sini saya juga nggak belain siapa-siapa, tapi berbicara netral dan berbicara apa adanya aja. Karena ya memang kalau DC pinjol dihapus itu adalah berita hoax. Kalian cari deh, kalian googling deh di Liputan 6, Kompas, Detik.com, dan yang lain sebagainya. Kalian nggak bakal nemu berita tersebut. Atau ada yang bilang juga itu berita hoax. Terus, tapi di satu sisi lain juga, saya tuh kesel sama OJK. OJK kok diem aja ya? Ada penagihan sampai ngancem-ngancem kayak gini. Ada penagihan sampai mendiskriminasi. Ada penagihan yang sampai mencaci maki gitu loh. OJK kok diem aja? Terus banyak juga FC ataupun di lapangan yang nggak punya sertifikat kok masih tetap berjalan aja pinjolnya gitu loh. Ya itulah, kita juga serba salah ya. Mau nyalain siapa saya juga bingung. Mau yang benerin siapa saya juga bingung. Ya udah, yang paling bener kalian aja udah ya. Jadi ya sudah, kita harus terimakan hal itu. Terus solusinya gimana Bang? Ya solusinya adalah kita udah fokus aja. Kalau misalkan kalian itu belum punya duit, lagi memang ekonominya lagi krisis, udah fokus aja cari duit sebanyak-banyaknya, kerja yang keras biar cepat naik jabatan, gajinya nambah. Atau kalian kalau lagi usaha, fokus usahanya, cari duit yang banyak. Udah, kalau duitnya banyak udah bayarin aja itu pinjol, udah selesai kan, biar ketutup. Dan itu cara yang saya lakukan juga. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Saya mau tutup dulu videonya dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.